Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan sharing saya tentang Facebook Canvas. Oke, sebelum saya menjelaskan teknisnya, saya ingin memberikan sedikit informasi tentang kenapa sih kenapa sih kita pakai Facebook Canvas, bagaimana cara optimasinya gitu. Sebelum saya masuk ke teknis, saya ingin memberikan mindsetnya dulu pada teman-teman, karena kalau kita beriklan Facebook, kalau kita hanya sekedar teknis itu kan berubah-ubah ya. Yang penting kita harus paham dulu, harus mindset yang paling terpenting sih kalau dari saya sendiri seperti itu. Nah, di Indonesia itu banyak banget, apalagi udah banyak lah orang yang online gitu, dan kebanyakan orang udah di sosial media, apalagi banyak banget. Di sini pun juga datanya saya dapat dari guru saya, dari Reza Yazdi, bahwa 43% di orang Indonesia itu kebanyakan ketika megang smartphone pasti megang sosial media, pasti mempunyai sosial media. Jadi gitu. Nah, media sosial yang digunakan dan kebanyakan di Indonesia itu ada sekitar 87% Facebook, Instagram, Twitter, Threads, Google, LinkedIn, dan juga Facebook masih di urutan pertama, jadi masih bagus banget. Instagram juga, walaupun di Facebook banyak advertising baru, tapi potensial marketnya itu masih banyak banget. Nah, ini datanya juga ada sekitar 84 juta orang di Indonesia. Berdasarkan banyak banget, berarti banyak banget news apapun banyaklah di sini. Tinggal bagaimana kitanya untuk mencari, jadi gitu, mencari harta karun di Facebook. Jadi kita gali lagi untuk intensnya, behaviornya, gitu untuk biar kita mendapatkan target market yang pas. Nah, yang sering digunakan oleh orang ketika bersosial media itu kebanyakan 85% memakai handphone atau smartphone. 43%-nya memakai smartphone. Yang memakai komputer hanya 15%, tablet 4%. Kalau kategori 15% ini, kalau kita target marketnya ingin mencari kayak contoh orang-orang pembisnis online atau advertiser, itu mungkin kita bisa target marketnya ke sini juga, orang-orang yang di sini juga bagus nih. Jadi kan ketika kita beriklan itu kita bisa placementnya itu bisa ke desktop, bisa ke mobile, atau kita hanya mobile saja atau ke desktop saja. Dan biasanya kalau saya sendiri, kalau menargetkan orang pembeli baju gitu, pembeli baju koko gitu, pembeli baju apa, biasanya saya hanya placementnya itu memakai mobile, karena saya berpikiran orang-orang yang pembeli baju itu nggak banyak yang hidupnya 24 jam di desktop. Kebanyakan mereka membuka sosial medianya itu melalui mobile. Nah, kalau target marketnya adalah pembisnis online atau IM, anak internet marketer, itu bisa kita dua placement berkemungkinan, karena mereka juga bisa sering di komputer, mereka juga sering di handphone. Kalau saya sendiri malah kalau online itu nggak pernah di handphone saya matiin gitu, tapi malah dibalik, malah di komputer. Ketika saya buka Facebook gitu, buka
ya buka Facebook itu sering di sini di desktop, di mobil malah jarang. Jadi gitu. Dan di sini juga orang Indonesia tetap online meskipun sambil nonton TV. Walaupun jangankan sambil nonton TV, ketika bangun tidur aja kebanyakan orang Indonesia itu, bahkan saya juga termasuk kali ya, ketika bangun tidur yang saya cari malah handphone. Jadi seperti, tapi saya lagi mencoba untuk mengurangi seperti itu. Nah, keunggulan dan kekurangan Facebook Canvas ini, pertama keunggulannya adalah kita loading lebih cepat. Jadi ketika orang mengklik iklan kita, maka pas ngedirectnya itu nggak ke website tapi ke Facebook Canvas, dan loadingnya pun juga sangat cepat gitu. Jadi kalau ke website itu kadang-kadang tergantung dari hostingnya sama hostingnya juga kan. Kalau ke website itu kalau hostingnya lagi down atau lagi apa gitu kan, akan lama gitu. Tapi kalau ke Facebook Canvas ini lebih cepat gitu, karena dia ikutin Facebook, dan tahu sendiri Facebook jarang banget untuk down sekarang ini karena servernya bagus banget. Dan juga kita nggak perlu domain. Yang ketiga, kita bisa tanam pixel. Kita bisa membuat pixel orang-orang yang sudah mengunjungi kanvas kita dan orang-orang yang berinteraksi. Contoh dia mengeklik gambar atau dia mengeklik link di kanvas kita, nanti kita bisa ke tracking di situ. Oke. Nah, kekurangannya hanya bisa dibuka di smartphone saja atau di handphone. Tidak bisa di desktop, nggak bisa. Belum bisa, mungkin nanti ke depannya bakal bisa. Tapi sekarang ini hanya bisa melalui handphone dan smartphone Anda. Seperti itu. Nah, keunggulan lagi kalau kita memakai Facebook Canvas ini, jadi kita bisa membuat namanya funneling atau funneling toko online lah gitu, atau funneling jualan kita. Jadi dalam traffic itu kan ada terbagi 3. Jadi gitu. Ada cold traffic, ada warm traffic, ada hot traffic. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, cold traffic ini adalah orang-orang yang belum kenal kita atau produk kita, belum pernah transaksi dengan kita. Dan warm traffic ini adalah orang yang sudah kenal atau sudah melihat deskripsi atau produk kita, tapi belum pernah transaksi. Dan juga termasuk orang-orang yang PHP juga kemungkinan juga itu orang warm traffic. Kalau hot traffic, orang yang sudah kenal dan sudah percaya dan sudah transaksi dengan kita. Jadi ketika kita beriklan pertama kali di Facebook, itu kan kita melakukan riset itu dulu kan. Terus kita masukkan internet dan segala macam. Ketika kita beriklan, contoh kita melalui iklan kita berjalan, setiap orang yang, kalau kita memakai Facebook Canvas ini, ketika orang ngeklik, kita bakal nge-tracking orang-orangnya siapa saja yang sudah masuk ke kanvas kita. Jadi kita bisa men-tracking semuanya, berarti kan orang yang itu sudah pernah membaca dan kategorinya adalah warm traffic. Kita bisa retargetkan kembali orang-orang itu, atau biasanya saya lakukan adalah lookalike, orang-orang yang sudah masuk ke kanvas. Biasanya seperti itu. Nah, enaknya kalau kita memakai beriklan dengan website atau ke kanvas atau ke video, itu kita juga bisa melookalike-nya gitu. Jadi kita bisa minta tolong sama Facebook mencarikan orang-orang yang mirip dengan audiens kita gitu, contoh dari audiens kita. Jadi seperti itu. Atau bisa juga pakai nomor telepon, jadi bisa seperti itu sih. Nah,
cara melookalike-nya biasanya kalau saya sendiri setelah orang mengunjungi website, berarti kan orang-orang web traffic. Jadi orang-orang web traffic ini biasanya saya retargeting, selain saya retarget dan juga saya lookalike. Jadi cara saya lookalike seperti ini. Ini saya memberikan contoh bagaimana cara lookalike-nya. Jadi ketika contoh ini, contoh orang-orang yang landing di Just Koko contoh gitu. Jadi seperti itu. Nah, saya pengen mencari orang-orang yang mirip ini gitu, ada 100 size bisa lah di lookalike. Nah, dan biasanya saya menguleknya itu seperti ini. Jadi saya bikin 1%, 1 ke 2%, 3 ke 4%, 4 per 5%, dan 5 ke 6%. Pasti ada yang bertanya, apakah ini overlap nggak gitu. Dan hebatnya ini, kita bisa bikin banyak dari contoh dari 100 gitu, atau dari berapapun, dari 20.000, kita bisa bikin sampai berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 juta orang potensi reach-nya kan, 6 juta. Dan ini pun ini nggak overlap, pasti overlap itu tumpang tindih gitu. Contoh nih, saya lihat kan, coba dilihat di sini, nah nggak overlap. Jadi ketika kita split testing lagi, jadi ketika saya iklan lagi dengan banyak adset, jadi nggak saya takut dengan overlap gitu, biasa gitu. Nah, cara untuk bikin seperti ini gimana? Contoh nih, create audience, lookalike. Contoh ini, terus negaranya di mana, kita ini source-nya di mana, terus country-nya daerah mana. Kalau kita target Indonesia berarti Indonesia. Nah, pas ketika di sini kalian teman-teman pilih ini, nah akan jadi seperti ini. Setelah itu tertarik, dan di sini kita bisa milih, kita mau milih sampai berapa, number of audiensnya sampai berapa gitu. Ini kan berarti kan 1%, 1 ke 2%, 2 ke 3%, berarti kan 3 number. Di sini kita bisa bikin sampai 6 tuh. Nah, di sini kan estimasi reach-nya. Nah, kita bikin seperti ini kita nggak overlap, jadi kayak gitu ya. Jadi kayak gitu, kita nggak overlap. Ini enak banget kalau teman-teman mau split testing lagi. Jadi balikin lagi ke cold lagi, iklanin lagi. Berarti kan orang-orang ini orang-orang baru ya, maksudnya bukan hanya orang-orang yang maksudnya bukan orang-orang yang warm gitu, tapi kita jadi masuknya masih cold lagi. Jadi kita edukasikan lagi produk kita gitu. Habis itu kita create di sini. Setelah itu kita sudah proses seperti ini kan masih proses ini di Facebook. Nanti kita tungguin sekitar biasanya 10 menit atau 15 menit lah, nanti sampai hijau sendiri gitu. Berarti kalau udah ini sudah hijau berarti sudah ready. Jadi gitu, mungkin itu aja untuk untuk video pertama. Nanti video kedua baru kita masuk ke teknisnya, bagaimana cara step by stepnya membuat Facebook Canvas. Oke, kita lanjut ke tutorial kedua.